Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ana dari kelas 12 IPS 2 Mancini Ponto. Saya akan menceritakan secara singkat novel sejarah misteri pengebom Candi Gajah Mada. Selamat menikmati. Adapun identitas buku yaitu judul Misteri Pengeboman Candi Gajah Mada, penulis Fiddi Ad-Dairi, halaman sebanyak 116 halaman, editor D. Kurniawan, desain sampul dan isi Angga Indrawan, terbit pada tahun 2011, dicetak oleh perusahaan Serangkai Pustaka Mandiri. Sinopsis. Perjalanan para pendekar untuk menziarahi candi peninggalan pahlawan besar Majapahit, Mahapati, Gajah Mada sekaligus memburu kitab legendaris negara Kertagama tampaknya memang masih jauh dari usai. Perjalanan yang dikawal pendekar sedang derajat tersebut kini telah sampai di desa Centini. Namun, bagaimana jadinya jika perjalanan para pendekar lelaki yang selama ini banyak menghadapi arah melintang berupa sergapan-sergapan dari orang-orang yang bermaksud jahat harus ditambah dengan keikutsertaan seorang istri yang selalu meminta pendekar sendang derajat untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami? Jangan lupa didengarkan kisahnya yang misterius. Di masa-masa senja kekuasaan Majapahit, di mana agama Islam mulai berkembang di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur, sekitar tahun 1565-an, hiduplah seorang pendekar berusia 30-an yang mumpuni dalam olah kanurangan atau olah perkelahian. Dialah Raden Ahmad yang lebih dikenal sebagai pendekar sendang derajat lantaran ibunya masih berkerabat dengan Sunan Duwur sedangkan ayahnya berkerabat dengan Sunan Derajat. Raden Ahmad mempunyai kegemaran mengembara guna merebut pengalaman hidup seluas-luasnya menimba ilmu agama di pesantren-pesantren yang dijumpai di perjalanan menyebarkan agama Islam di daerah yang masih kuat gaung Hindu Budahnya, juga menolong orang-orang tak berdaya dari kezaliman dan kekejaman penjahat dan kaum Ruda Peksa. Dalam perjalanannya menebar dakwah, Raden Ahmad berjumpa secara tak sengaja dengan para pendekar dari negeri seberang Johor Malaka. Mereka sedang menyingkir untuk sementara dari kekacauan perang dengan penjajah Portugis yang tengah melanda negeri mereka, ditambah perang saudara dengan sesama kerajaan Nusantara akibat taktik pecah belah penjajah asing. Dalam pertemuannya dengan para pendekar Melayu, Raden Ahmad merasa terusik keingintahuannya terhadap cerita sejarah yang ada di balik Candi Gajah Mada yang dituturkan oleh para pendekar seberang tersebut. Menurut mereka, di dalam peti misterius yang terdapat di dalam Candi Gajah Mada tersimpan buku kuno Desa Warnana alias negara Kertagama yang banyak diburu oleh para pendekar dari berbagai kerajaan Nusantara seperti Kesultanan Pasai Aceh, Kerajaan Banjar Kalimantan, Kerajaan Luwuk, dan Kerajaan Bugis Makassar, serta kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa. Rasa cinta yang tinggi terhadap sejarah budaya di tanah asal leluhurnya membuat pendekar sendang derajat berniat mengiringi perjalanan para pendekar Johor tersebut untuk mencapai apa yang mereka tuju. Namun, perjalanan para pendekar tersebut ternyata diwarnai berbagai gangguan dan kejahatan yang selalu hadir merintangi jalan mereka. Dan gangguan terakhir adalah ketika perahu mereka sampai di tikungan sungai antara desa Jamang dan desa Centini. Akhirnya sepakat mengerahkan perahu yang mereka tumpangi menyeberang arus Bengawan Solo yang deras untuk berlabuh di desa Centini yang terkenal misterius. Desa Centini memang terletak di seberang sungai. Wak Watang ditugaskan oleh Raden Ahmad untuk bertamu ke rumah besar yang sedang diterangi oleh banyak lampu obor. Namun Raden Ahmad tampaknya justru makin berhati-hati di desa-desa terpencil seperti Centini tersebut. Sosok remaja cantik itu tampak sangat berani
Meskipun dipandang agak tajam oleh Raden Ahmad, sorot mata remaja cantik itu justru menantang balik dengan berani tanpa rikuh atau malu layaknya seorang wanita. Matanya yang bulat dan indah terus-menerus memelototi Raden Ahmad dengan sunggingan senyum yang tampak sedikit menggoda. Yang paling istimewa dari semua wanita centini ialah Mbok Rondo Centini sendiri yang terkenal sebagai dukun paraji sakti, yaitu ahli bidang dalam bidang pengobatan pijat urut untuk urat-urat keseleo, membantu kelahiran anak dan sebagainya. Esok paginya barulah tampak jelas bahwa desa Centini sebenarnya adalah desa yang asri permai penuh dengan pohon-pohon besar dan rimbun serta dikelilingi sawah ladang yang hijau subur dan makmur. Kesan seram dan misterius selama ini mungkin disebabkan pohon-pohon besar yang tumbuh memenuhi desa ini. Ki Keduyung menemani para pendekar kiai berjalan-jalan keliling desa Centini pada pagi hari setelah sholat subuh berjamaah dan melantunkan zikir dan wirid memuji Allah. Dia menerapkan panjang lebar berbagai hal tentang desa Centini. Raden Ahmad tidak menyadari adanya sebuah lemparan keras menuju ke arahnya. Raden Ahmad segera berkelit dan menangkap lemparan itu yang ternyata seikat bunga kenanga yang diikat erat dengan serat batang pisang. Bau harum semerbak bunga kenangan kuning itu segera menyebar kemana-mana. Dan ternyata yang melemparnya adalah Nini Centini, keponakan Ki Keduyung. Semua pendekar Johor terpaksa tertawa melihat ulah lucu kekanak-kanakan Nini Centini. Lalu Raden Ahmad pun bingung dan bertanya. Nini Centini berkata ingin ikut panjenengan, yaitu ingin mengikuti Raden Ahmad kemanapun dia pergi, atau dengan kata lain ingin menikah dengan Raden Ahmad. Akhirnya Raden Ahmad menyampaikan keinginan Nini Centini kepada pihak keluarga Nini Centini dan para pendekar Melayu juga wak-watang. Terjadilah sedikit kegemparan. Kegemparan memang tidak selalu berarti jelek. Kegemparan kali ini justru lebih tampak warna kegembiraannya. Akhirnya Mbok Rondo Centini meminta Pak Modin untuk membaca doa-doa memohon kepada Allah agar memperlancar jalannya musyawarah dan membuka hati semua peserta musyawarah sehingga semua menyetujui dan mendukung perjodohan itu. Angin semilir mendesaukan daun-daun di pohon-pohon teduh seakan-akan melambangkan karya indah dan membahagiakan banyak orang. Mereka rata-rata tidak sabar menunggu saat dimulainya musyawarah perjodohan tersebut. Akhirnya selesai sholat zuhur berjamaah, dimulailah musyawarah itu. Perintah musyawarah dilaksanakan di pendapat rumah Mbok Rondo Centini yang menghadap ke Sungai Bengawan Solo dan dinaungi pohon-pohon besar yang teduh dan permai. Raden Ahmad yang dirundung berbagai perasaan membingungkan sejak peristiwa kemarin hanya memilih diam. Dia siap mendengarkan apa saja yang akan diutarakan oleh para sahabatnya sebagai wakil dirinya, dan Ki Keduyung sebagai wakil dari Nini Centini juga hadir untuk turut memberikan saran dan pandangan. Atas berbagai pertimbangan dan persetujuan semua pihak dalam musyawarah itu, akhirnya Raden Ahmad dengan suara perlahan mengucapkan keputusannya dengan berbagai alasan panjang lebar. Intinya dirinya bersedia menikah dengan Nini Centini. Akhirnya rombongan pendekar menaiki Tangkes Bengawan. Mereka segera mencari pedati Cikar di lapangan kuda atau lapangan bubat yang tadi malam sudah dipesankan waktu. Wak-watang tersebut juga sudah menyepakati harga sewanya ternyata tinggi, besar dan hitam seperti kerbau dan beragama Hindu-Buddha. Pedati Wak Kebo berada di pinggir lapangan bubat di dekat sebuah candi yang dikelilingi pohon-pohon beringin. 2 ekor lembu penarik pedati dibiarkan berumput sepuasnya di dekat pohon beringin yang menaungi candi.
Candi itu konon didirikan untuk memperingati adanya perang saudara dahsyat di zaman Majapahit, yakni antara pasukan kerajaan Majapahit melawan pasukan kerajaan Sunda Pajajaran yang terkenal dengan nama Perang Bubat. Perang Bubat adalah peristiwa amat mengerikan yang terjadi di lapangan Bubat. Perang Bubat itu diceritakan turun-temurun oleh embah-embah kami. Konon perang Bubat terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit, yaitu Kanjeng Gusti Prabu Hayam Wuruk itu yang kala itu patihnya adalah Mahapati Kanjeng Gusti Gajah Mada. Perang ini melibatkan sejumlah besar pasukan kerajaan Majapahit pimpinan Mahapati Gajah Mada melawan sekelompok kecil pasukan kerajaan Sunda pimpinan Prabu Maharaja Linggabuana. Terjadinya di sekitar lapangan sini timangsanya sekitar tahun 1360-an, sekitar 200 tahun yang lalu. Setelah menginap semalam di dalam perahu yang ditempatkan di tebing pelabuhan Babat yang sangat ramai oleh perahu-perahu dagang dari berbagai wilayah, rombongan pendekar berpamitan kepada Wakwatan sebab mereka akan turun ke darat. Jadang milik Mbok Rondo Centini dititipkan kepada Wakwatan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Perpisahan dengan Wakwatan dan para anak buahnya juga tak kalah mengharukan bagi Wakwatan dan anak buahnya. Pertempuran yang sangat tidak seimbang itu dimenangkan secara mutlak oleh pasukan kerajaan Majapahit. Bagaimana tidak, pasukan Majapahit itu kan rata-rata prajurit unggul, sebagian besar dari mereka berasal dari desa yang modal, sebagian lagi prajurit-prajurit dari Bubat atau Babat-Babat sini saja, tapi ada prajurit khusus yang terdiri atas perwira pilihan. Selanjutnya pasukan kerajaan Sunda dibantai habis, termasuk pimpinan tertinggi prajurit Sunda yaitu Raja Kerajaan Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana. Yang paling menyedihkan, sang permaisuri atau istri Raja Sunda dan sang putri yang bernama Dia Pitaloka Citra resmi yang sedianya akan dinikahkan dengan Gusti Prabu Hayam Wuruk ikut tewas dengan cara bunuh diri setelah meratapi mayat ayahnya. Itulah malah petaka yang paling menyedihkan serta amat patut disesali dan dikutuk. Menurut Wakebo, kesalahan seharusnya ditimpakan kepada Raja-Raja Kediri yakni Paman Kanjeng Prabu Hayam Wuruk sendiri. Mereka lah sebenarnya biang keladinya karena mereka memang tidak setuju kalau Kanjeng Prabu Hayam Wuruk menikah dengan putri Dia Pitaloka. Mereka berkehendak untuk menjodohkan putrinya yaitu Putri Sri Indu Dewi atau Paduka Sari dengan Kanjeng Prabu Hayam Wuruk. Tentunya mereka memiliki maksud agar warisan tahta kerajaan Majapahit kelak jatuh ke cucu mereka. Menurut dongeng turun-menurun, para panglima Kediri dan prajuritnya adalah yang paling bernafsu untuk berperang. Para pendekar menikmati makan siang sambil berbincang-bincang mengenai perjalanan panjang mereka yang sesungguhnya sudah hampir sampai di pintu gerbang tujuan yakni Candi Gajah Mada. Akhirnya rombongan pedati berangkat menuju arah selatan. Dua pedati berjalan beriringan. Tiba-tiba rombongan pedati dihadang penjahat. Para pembegal itu semuanya berjumlah 10 orang. Mereka memakai topeng serta pakaian mirip genderuwo. Oleh karena itu mereka terkenal sebagai hantu Pugawat yang amat ditakuti oleh para pejalan atau pengembara yang melewati Bukit Pugawat. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan untuk menang bagi pihaknya, Kigerangan memberi isyarat kepada para anak buahnya untuk mendorong. Ternyata di desa Moda terjadi permasalahan besar, di mana candi-candi seakan-akan terkena gempa bumi, hancur dan berantakan serta tak beraturan. Banyak yang curiga bahwa mungkin candi itu dihancurkan dengan senjata baru, yaitu bom. Selama ini biara yang telah lama terlantar dan tumbuh semak belukar serta pohon-pohon akar rambat itu memang terkesan angker dan menakutkan. Ternyata di balik suasana angker yang tampak dari luar, bagian dalam biara Maharaja Airlangga masih terpelihara dengan baik dan rajin oleh orang-orang perguruan Gerangan Putih. Menurut penuturan Kegarangan Putih, biara yang dibangun oleh Maharaja Airlangga sebagai kaulnya atau nazarnya karena berhasil mengalahkan musuh-musuh kerajaan Kahuripan warisan mertuanya Prabu Darmawangsa Teguh itu dibangun dengan mendatangkan perancang bangunan dari negeri Sri Lanka yang sudah terbiasa membangun istana atau biara di atas bukit. Biara Maharaja Airlangga itu juga dipahat di tebing serta dilapisi bahan batu dan kayu jati berkualitas tinggi, sehingga sampai saat ini biara itu masih tampak megah meski telah terlantar ratusan tahun.
kelompok Gerangan Putih telah menyatakan klaim bahwa biara Maharaja Airlangga sah menjadi milik kelompok mereka karena keturunan Airlangga di zaman Majapahit adalah Ratu Tribuana Tunggadewi, putri dari Raden Wijaya pendiri Majapahit. Konon Raden Wijaya melakukan perang gerilya untuk mengusir pasukan Tartar Mongol yang telah menyerang kerajaan Singosari Kediri. Basis pertahanan tentaranya ialah di daerah Pamotan sampai Modo. Ketika tentara-tentara Tartar berhasil dipukul mundur dan melarikan diri dari ke perahu-perahu mereka tadi Pamotan. Pada saat itulah Raden Wijaya jatuh cinta kepada seorang gadis cantik dan mentok bernama Wigati, anak dari Demung atau lurah Kalilanang di daerah Pamotan. Demung itu bernama Ki Gede Sidowaya. Waktu itu Wigati menyuguhkan sebuah tarian selamat datang kepada para pahlawan yang menang perang. Mengawini Wigati secara tidak resmi meski sesungguhnya dia sudah punya banyak istri, antara lain 4 orang, putri Raja Kertanegara dari Singosari serta istri rampasan bernama Dara Petak dari negara Melayu Jambi. Dengan kata lain, Wigati adalah istri sambilan atau istilahnya garwo ampean. Oleh karena itu, Wigati tidak diajak ke ibu kota Majapahit dan tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tentunya Wigati ditinggali beberapa harta benda hasil rampasan perang dari tentara Tartar. Saat itu Wigati dalam keadaan hamil muda. Ketika kehamilan makin besar, ayahnya Ki Gede Sidowaya mengantarkan Wigati menemui suaminya Raden Wijaya di ibu kota kerajaan Majapahit di Tarik. Sayangnya beberapa istri Raden Wijaya terutama Darah Petak keberatan kalau Wigati ikut tinggal di ibu kota kerajaan. Mungkin karena Wigati dianggap keturunan rakyat jelata. Mereka pun mendesak Raden Wijaya untuk memulangkan Wigati. Ki Gede Sidowaya yang kecewa langsung membawa putrinya pulang ke Kalilanang atau Patahan dan tidak mau lagi berlama-lama tinggal di ibu kota meski telah dihibur dengan berbagai hadiah rumah kerajaan oleh petugas rumah yang ditugasi oleh Raden Wijaya. Wigati merasa sudah waktunya untuk melahirkan. Pengawal Ki Gede Sidowaya yang juga pendekar Garangan Sakti, yaitu kakek buyut Ki Garangan Putih, mencarikan dukun di desa Cancing. Dia lalu menemukan seorang dukun sakti yaitu istri Empu Modo, kepala Padepokan Ilmu Silat Kanuragan sekaligus perguruan agama Hindu-Buddha yang berasal dari desa Modo. Dengan pertolongan Nyai dukun itu lahirlah bayi sehat montok berkelamin laki-laki yang dinamai Dipa atau Pipil yang juga dipanggil dengan nama Joko Modo. Ki Gede Sidowaya bermufakat dengan Empu Modo untuk menyembunyikan cucunya karena berjenis kelamin laki-laki. Dia khawatir cucunya nanti bisa-bisa dibunuh oleh prajurit-prajurit bayaran suruhan Darah Petak. Untuk keselamatan, Wigati juga diganti namanya menjadi Dewi Andoksari dan tidak diajak pulang ke desa Pataan atau Kalilanang. Namun mereka disembunyikan di desa Cancing yang berbukit-bukit dan tersembunyi di tengah hutan yang lebat. Hidup bersembunyi dengan suasana hati yang tidak selalu tenang membuat Dewi Andoksari makin tertekan sehingga tubuhnya menjadi kurus. Akhirnya dia meninggal di usia anaknya yang ke-4 tahun. Sebagaimana diketahui, akibat adanya pemberontakan, Rakuti Jako Modo berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dengan membawanya lari ke wilayah Cancing. Raden Wijaya membentuk Dharma Putra beranggotakan 7 orang yakni Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Ironisnya ke-7 orang tersebut menjadi pemberontak. Sejarah mencatat Joko Modo akhirnya mampu menyatukan rakyat Majapahit untuk melawan pemberontakan Rakuti hingga akhirnya Raja Jayanegara berhasil dikembalikan pada takhta kerajaannya. Joko Modo pun diangkat oleh Raja Jayanegara menjadi Bekel Bayangkara atau kepala pengawal raja dan namanya diberi gelar Gajah Mada. Jasa Gajah Mada dibalas oleh Tribuana Tunggadewi dengan mengangkatnya menjadi Patih Kahuripan selama 2 tahun. Lalu diangkat lagi menjadi Pati Daha Kediri selama 10 tahun dan akhirnya diangkat menjadi Mahapati Majapahit yang mendampingi Tribuana Tunggadewi hingga pensiun dini. Setelah menyerahkan tahta kerajaan kepada putra kesayangannya yaitu Hayam Wuruk yang bergelar Prabu Rajasa Negara. Itulah akhir dari kisah Gajah Mada. Para pendekar pun dipersilahkan tidur beristirahat di aula besar biara Airlangga. Setelah menunaikan sholat subuh, barulah Raden Ahmad ikut merebahkan diri bersama para pendekar Melayu di aula biara. Silir angin tengah hari membangunkan para
pendekar dari tidur yang nyenyak. Raden Ahmad meloncat berdiri dan berjalan menuju tebing bukit Bengawan melihat-lihat alam di bawah sana. Hutan-hutan masih lebat tetapi di beberapa tempat sudah dibabat sehingga terlihat sebagai kantung-kantung permukiman yang dikelilingi persawahan, yaitu desa Bubat. Ki Gerangan Putih memanggil Kiai Pendekar untuk makan siang dan bermusyawarah untuk mengenai kedatangan orang-orang asing dari negara Portugis dan Cina. Ki Gerangan Putih curiga dengan orang-orang asing dari Portugis dan Cina adalah orang-orang yang menghancurkan candi-candi peninggalan Kanjeng Gusti Gajah Mada. Dari hasil musyawarah siang itu, mereka sepakat mencurigai orang-orang asing dari Portugis dan Cina sebagai pihak pengeboman candi-candi peninggalan Gajah Mada, karena saat itu dua bangsa itulah yang sudah menguasai ilmu pembuatan bahan ledak yang diwujudkan dalam bentuk senjata medil, meriam, dan mercon bianggur atau mercon berukuran sedang. Mereka pun mencurigai bahwa alasan dilenyapkannya para pendekar rase Dendesi dan orang Cina beberapa hari yang lalu karena mungkin mereka sudah mengetahui bahwa orang-orang Cina itulah yang menghancurkan candi-candi tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah salah satu pendekar anak buah rase Dendesi ditemukan 3 orang putih ditemukan sekarang di hutan dekat pelabuhan Kemantren. Sebelum dia meregang nyawa, dia menyatakan secara terbata-bata bahwa dia dan teman-temannya telah disiksa oleh para pendekar Cina di rumah candu Koh Liong. Dan Raden Rahmat pun kini merasa menemukan benang merah dari semua misteri yang selama ini mengusiknya. Mereka pun bersatu antara 3 orang putih dan para pendekar dari negeri Johor Malaka untuk melawan musuh mereka. Pagi itu, matahari dengan lembut mendaki langit. Cuaca sangat cerah seperti suasana hati para pendekar yang kini lega dan bersih, sebab tidak ada lagi suasana permusuhan di antara mereka. Karena mereka telah mengetahui siapa musuh sebenarnya yang selama ini telah memecah belah kerukunan sesama rumpun bangsa. Semua pendekar pun menuruni lembah Bukit Pegawat alias Gunung Pegat di sisi selatan. Para pendekar Melayu yang akan melakukan perjalanan ziarah segera berjabat tangan dengan para anak buah 3 tangan putih dengan yang ditugaskan menjaga biara pegawai peninggalan Maharaja Airlangga. Dalam perjalanan, pendekar Gembir Suruh bercerita bahwa desa Warnana atau negara Kertagama yang ingin dipelajari para pendekar Melayu itu mungkin ditinggal satu-satunya di Padepokan Garangan Putih di Desa Modok. Kebanyakan kitab kuno peninggalan kerajaan Majapahit sudah dibawa lari oleh para cendekiawan kerajaan Majapahit ke Pulau Bali. Para cendekiawan Majapahit itu kemudian membangun kerajaan di Bali dengan sistem kerajaan dan kehidupan bermasyarakat layaknya Majapahit. Ciri utama desa Majapahit adalah sangat teratur, penuh cita rasa seni dan didasari tata kehidupan serta tata ruang ajaran mandala atau padepokan, tempat pengajaran agama Hindu dan Buddha. Para pendekar sibuk membincangkan isi kitab-kitab kuno. Mereka berbagi pengetahuan. Pendekar Gembir Suruh bercerita bahwa setiap kali datang pengunjungi Padepokan Garangan Putih, para pendekar Cina dan prajurit Portugis selalu membawa hadiah-hadiah mahal yang jarang ditemukan di pasar-pasar, bahkan pasar paling ramai yang ada di wilayah di Lampung, yakni Pasar Babat, seperti kain sutra halus dan bersulam gambar-gambar indah, peralatan makan dan minum yang terbuat dari keramik, porselin bermutu tinggi atau patung-patung yang indah dan halus. Oleh karena itulah mereka selalu diterima oleh kalangan pengurus padepokan dengan tangan terbuka tanpa kecurigaan sama sekali. Apapun fitnah yang meluncur dari mulut mereka akan dipercaya begitu saja. Adapun kepada penduduk sekitar padepokan, para pendekar asing itu sering membagikan candu yang membuat masyarakat menjadi ketagihan mengisap candu-candu yang berharga mahal tersebut. Masyarakat menjadi ketagihan mengisap candu kemudian menjadi pemalas karena tubuhnya lemah. Raden Ahmad pun akhirnya menghentikan kegiatan merusak masyarakat yang dilakukan oleh pendekar-pendekar jahat itu. Setelah selesai mendengarkan salat Nabi dan ayat-ayat Al-Quran, Wak Damen dan pendekar Gembir Suruh tertarik untuk diajarkan agama Islam, sehingga meminta tolong kepada kiai untuk diajarkan cara masuk Islam dengan terbata-bata. Pendekar Gembir Suruh dan Wak Damen mengucapkan syahadat, dan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, tiba-tiba jiwa mereka terasa amat bahagia. Hilang musnah semua kegelisahan hidup. Hati mereka kini tentram dan gembira, wajah mereka berseri-seri. Bahkan mulut mereka senantiasa menyunggingkan senyum ramah.
Burung-burung bernyanyi di pepohonan yang rindang dan rimbun. Di bawah kerimbunan pohon beringin terdapat telaga-telaga yang jernih, tempat beberapa wanita mencuci kain sambil bercanda ria rinda. Alam Nusantara yang indah ini jangan sampai diserahkan kepada orang-orang asing yang datang dengan niat busuk, ingin menjajah, merampok, dan menguras habis kekayaan alam yang dikandungnya. Pendekar Sendang Derajat, para pendekar Melayu, dan para pendekar Garangan Sakti pun telah bertekad untuk hal itu. Perjalanan pendekar Sendang Derajat mengiringi para pendekar Melayu masih sangat panjang dan jauh, penuh sekaligus dan cerita yang seru serta mengharu biru. Tetapi tentu perlu beberapa buku lagi untuk menceritakannya pada kesempatan yang lebih dirgahayu. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Terima kasih, sekian dari novel sejarah Misteri Pengeboman Candi Gajah Mada, dan maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.